Banyak sekali orang itu juga heran, loh di Grobogan yang panasnya seperti ini, ya kok ada sapi perah. Nah, seperti biasanya kan sapi perah itu ya tadi itu di Boyolali, di Malang, di tempat-tempat yang lebih dingin. Sedangkan Grobogan ini panas sekali. Ya itu sebetulnya sapi perah itu lebih baik di tempat yang dingin. Nah, itu salah satu tantangan ya, seperti saat ini. Nama saya Yirian Adiputra HS. Saya sebenarnya dulu background untuk pendidikan teknik industri. Nama farm kita adalah Tunggak Semi Farm. Tunggak Semi Farm ini bergerak di bidang sapi perah. Untuk jumlah sapi posisi saat ini kita komplitnya ya, ada induk, ada darah yang bunting, ada anakan sapi pejantan, kurang lebih di 90 ekor. Di sapi perah ini adalah pekerjaan yang padat karya. Pertama tadi mulai dari perawat sapi, pemerah sapi, ya, terus ada yang menjaga ternaknya juga. Kemudian setelah itu ke bagian produksi, ya, bagian produksi itu juga mengolah dari susu segar untuk menjadi susu pasteurisasi yang siap dikonsumsi. Ya, kita di tempat ini pure menggunakan susu dari peternakan sendiri dan tidak ada campuran dari bahan-bahan lainnya. Nah, paling ya kita untuk pasteurisasi ya kita ada penambahan esen dan penambahan gula seperti itu. Untuk karyawan saya sendiri ada 80 orang. Sapi kami dari tempat lama dan tempat yang baru itu kurang lebih di angka 500 sampai 600 liter. Nah, itu rata-rata per tahunnya seperti itu. Jadi kita setelah sapi kita perah, kita itu ada dua produk kalau pagi. Itu yang pertama produk untuk susu segar, karena di Grobogan ini masih termasuk budaya minum susunya masih bagus ya, terutama susu segar. Jadi permintaan susu segar ada kita kemas, ini produk jadul ya. Nah, jadi ada kita kemas secara botol ya. Nah, jadi susu yang tadinya kita sudah perah, kemudian kita hanya saring lalu kita masukkan ke dalam botol ini ya. Terus ada lagi yang sudah kemasan plastik seperti ini ya. Plastik ini juga dari susu segar ya, lalu kita olah menjadi susu pasteurisasi lalu kita masukkan ke dalam plastik ya. Kalau yang sudah mau simple ya, jadi tidak perlu dimasak lagi, maka seperti itu caranya. Kita langsung kemas ya, kita masak, kita langsung kemas lalu siap dipasarkan. Untuk susu ya yang sudah kita pasteurisasi, kita masukkan ke dalam pendingin. Nah, sedangkan proses pasteurisasi itu sendiri kita menggunakan mesin auto valve ya, atau mesin presto istilahnya. Jadi kita susu yang sudah diperah tadi ya, kita saring lalu kita masak mencapai suhu sekitar 80 derajat ya, 80 sampai 90 derajat. Ya, kita di situ memang pasteurisasi gunanya untuk supaya mempertahankan kalsium dari produk susu kita. Banyak sekali orang itu juga heran, loh di Grobogan yang panasnya seperti ini, ya kok ada sapi perah. Nah, seperti biasanya kan sapi perah itu ya tadi itu di Boyolali, di Malang, di tempat-tempat yang lebih dingin. Sedangkan Grobogan ini panas sekali. Ya itu sebetulnya sapi perah itu lebih baik di tempat yang dingin. Nah, itu salah satu tantangan ya. Seperti saat ini cuaca yang ekstrim ya, panasnya mencapai 40 derajat ya kalau siang. Nah, itu saya juga harus waspada. Kadang sapi itu ada demam mendadak seperti itu. Terus untuk di wilayah Grobogan sendiri, kalau untuk ketersediaan pakan pada saat musim kemarau, apalagi sampai panasnya seperti ini, itu pakan carinya lebih sulit.
ya, dibanding daerah-daerah lain. Mungkin kemarau tapi di daerah pegunungan atau di daerah tadi itu Boyolali, Malang, itu masih banyak rumput-rumput yang tumbuh. Terus yang kedua, hambatannya juga dari pakan lagi. Kita di sini memang kebutuhan utama sapi saya selain tadi hijauan itu adalah bekatul. Ya, bekatul di Purwodadi Grobogan ini sebetulnya wilayahnya luas. Tapi kalau misalkan gagal panen seperti kemarin, ya banyaknya gagal panen karena air kurang, ya pengairan juga, irigasi juga tidak ke semua tempat. Banyak sawah-sawah yang istilahnya tak ada hujan, ya. Kalau tak ada hujan kan, kalau misalkan tidak ada hujan kan berarti tidak bisa panen. Nah, itu berpengaruh sekali terhadap ketersediaan pakan. Nah, selain itu kalau misalkan otomatis pakan ini sulit, ya harga pasti tinggi. Nah, setelah harganya tinggi, maka otomatis jika kita jualnya sekian, lalu harga pakannya naik, kan berarti margin keuntungan juga semakin menipis. Ya, seperti itu. Filosofi tunggak semi itu tunggak, ya, tunggak yang nantinya bersemi. Jadi perusahaan itu secara berkesinambungan tidak pernah ada matinya, tidak pernah ada habisnya. Nah, tadi konsep bisnis saya kan green concept, ya. Jadi semua yang dihasilkan sapi itu harus bisa menjadi produk dan bisa menjadi income untuk perusahaan kita. Ya, jadi misalkan musim hujan itu penjualan susu agak menurun. Ya, cuma kita balik, pertanian jalan. Nah, pertanian jalan pasti membutuhkan pupuk kandang yang dari kita olah dari kotoran sapi, ya, itu akan lebih cepat penjualannya. Nah, itu nantinya akan menyeimbangkan untuk income dan pengeluaran dari perusahaan ini. Tempat ini kita ada untuk pengolahan limbah kompos, ya, limbah kotoran sapi yang kita olah menjadi kompos yang nantinya dapat digunakan untuk bidang pertanian. Ya, kotoran sapi setiap bulannya kurang lebih bisa sampai 1000 sak. Cita-cita saya memang sejak pertama kali ke sini, saya di sini mulai tahun 2012. Saya memang dari 2012 itu menabung sedikit demi sedikit, ya, supaya perusahaan ini punya konsep bisnis baru. Ya, yaitu tadi biasanya memang sekarang kan trennya kan ke edukasi, wisata edukasi. Jadi saya waktu sudah planning sejak 2012, oh nanti arah usaha saya akan saya geser untuk agrowisata. Nah, seperti itu. Jadi tempat ini walaupun belum jadi, masih, ya mungkin masih 50-60%, ya, tapi mimpi saya itu masih saya pegang. Terima kasih untuk sore hari ini, ya. Nanti semoga apa yang saya ceritakan, ya, keluh kesah ini mulai dari produk yang jadul seperti ini, ya, pakai botol, lalu ada ini yang sudah ada rasanya, ada yang belum ada rasanya, ya, susu memang susu segar pasteurisasi, yang ini susu pasteurisasi rasa. Nah, terus ada lagi sekarang pindah lagi ke kemasan botol. Nah, ini adalah semuanya ini produk dari Tunggak Semi Farm, ya, yang kita hadirkan untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan inovasi-inovasi terbaru dan mengikuti zaman. Ya, sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan mohon doanya supaya Tunggak Semi Farm ini terus berjalan, ya, terus tumbuh, terus berkembang sesuai dengan filosofi dari nama Tunggak Semi itu sendiri. Terima kasih.